Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dini Puspitasari, Muhammad Gading Nuridayah, Rohaya Hida Veronica Sinta Aneka Putri, Sri Meliana Ridwan dan Zagita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek evaluat work and progress dalam rancangan pembelajaran UBD. Adapun daftar konten yang akan kami jelaskan yaitu 1. Cara membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian diri. 2. Keterlibatan peserta didik dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Dan 3. Membantu peserta didik untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari, dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Penjelasan pertama mengenai cara membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian diri. Menurut Winaryati, 2018, penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan peserta didik dalam mengevaluasi kinerja peserta didik sendiri, mengetahui kekuatan dan kelemahan, sikap dan minat, dan kebutuhan yang perlu diperbaiki. Guru perlu membantu peserta didik dalam memahami kapan dan bagaimana melakukan penilaian atas diri sendiri secara mandiri yang akan berdampak pada semakin baik diri mereka nantinya. Menurut Diangelo et al. 2019, penilaian diri sendiri ini diperlukan bagi peserta didik dalam kehidupan mereka sebagai upaya memantau tindakannya. Jika peserta didik hanya mengandalkan guru sebagai penilaian luar atas kemajuan peserta didik, maka peserta didik akan mengalami kebingungan dalam menilai dirinya sendiri di masa depan. Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Adapun teknik atau cara yang dapat digunakan guru dalam membimbing peserta didik untuk penilaian diri dan penyesuaian yaitu: pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai dengan cara meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Ketiga, melakukan penilaian diri dengan menggunakan angket, di mana angket tersebut membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dari peserta didik terhadap capaian pembelajaran. Keempat, melakukan evaluasi hasil dari penilaian diri dengan cara melakukan tindak lanjut dengan guru dan membahas hasil dari penilaian guru. Dan kelima, memberikan dorongan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi diri secara rutin dengan tujuan agar peserta didik dapat termotivasi dan semangat untuk belajar. Penjelasan pertama mengenai keterlibatan peserta didik dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Seorang guru dapat melibatkan peserta didik dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar yaitu dengan cara memberikan pengertian tentang tujuan dan manfaat evaluasi diri, sehingga mereka menyadari bahwa dengan melakukan evaluasi mereka akan mengetahui kemampuan dan perkembangan hasil belajarnya. Apakah ada kemajuan atau semakin menurun? Dengan memahami tujuannya, peserta didik merasa perlu untuk melakukan evaluasi diri, karena hal tersebut menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Selain itu, untuk melibatkan peserta didik dalam evaluasi diri, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan perhatian penuh pada peserta didik. Dalam proses evaluasi diri, penting untuk memastikan bahwa peserta didik merasa didengar dan dipahami. Kedua, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Peserta didik dapat diminta untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka dan mengevaluasi kemajuan mereka terhadap tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk melihat kelebihan dan kelemahan peserta didik untuk menentukan tujuan pembelajaran ke depannya. Ketiga, menggunakan metode yang bervariasi. Evaluasi diri dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti jurnal refleksi, diskusi kelompok, atau presentasi. Dan keempat, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media yang digunakan dalam evaluasi diri harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan diri mereka dengan mudah. Seperti pembuatan video singkat tentang penilaian dirinya. Penjelasan ketiga mengenai bagaimana peserta didik akan dibantu untuk
melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Wiggins dan McCarthy 2005 menjelaskan bahwa dalam melihat apa yang telah peserta didik pelajari dan menyempurnakannya, guru dapat mengembangkan kemampuan metakognitif dari peserta didik, contohnya dengan mengkondisikan peserta didik untuk melakukan penilaian diri, monitor diri, dan self-adjustment, yaitu melakukan refleksi di akhir pembelajaran secara jujur, dengan guru memberikan beberapa pernyataan untuk mengetahui apa yang sudah dipahami dan apa yang belum dipahami oleh peserta didik. Peserta didik dapat dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut pada saat pemberian umpan balik. Dengan adanya umpan balik, memungkinkan peserta didik untuk mengetahui kelemahannya sendiri, membantu mereka mengembangkan pemahaman yang sudah ada, dan dapat memberikan motivasi, serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain itu, guru bisa memberikan tugas terkait materi yang telah dipelajari ataupun rangkaian tes, serta melakukan tindak lanjut tes. Hasil tes ini akan digunakan untuk memperbaiki mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat itu. Itulah tadi hasil diskusi kami mengenai aspek evaluate work and progress dalam rancangan pembelajaran UBD. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.